Assalamualaikum, halo movie girls, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Di video kali ini Asni akan merangkum film action nih, yaitu Lady Blood Fight tahun 2016. Biasanya yang berkelahi, bertarung gitu kan cowok ya. Nah kalau ini cewek nih, udah gitu cantik-cantik lagi. Menceritakan tentang seorang gadis asal Amerika yang pergi ke Hong Kong untuk mencari penyebab kematian ayahnya lewat seni bela diri. Ia ikut bergabung dalam turnamen bela diri yang cukup sadis yang mempertaruhkan nyawanya. Pokoknya keren banget deh ini film. Aku sebagai cewek, lihat mereka-mereka yang bertarung, rasanya bangga gitu. Kesan cewek lemah jadi hilang seketika. Yang ada malah sangar-sangar dan barbar. Oke, biar gak makin penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka 5 tahun sebelumnya. Di Hong Kong, dua orang wanita bernama Xu dan Wei sedang bertarung, diawasi oleh beberapa orang. Nampaknya itu adalah pertandingan terakhir dari sebuah turnamen bernama The Kumite. Merupakan pertandingan bela diri yang semuanya pesertanya adalah wanita. Pertarungan yang panjang dan cukup sengit, sampai akhirnya dihentikan oleh wasit. Seorang wanita yang sepertinya pemimpin turnamen tersebut menyatakan keputusan adalah imbang. Artinya tidak ada yang kalah ataupun menang. Dan hadiah akan dibagi sama rata. Namun Wei tidak bersedia berbagi hadiah. Akhirnya si pemimpin memberi pilihan, jika ingin mendapatkan hadiah, mereka harus mencari peserta untuk dilatih dan akan bertarung atas nama mereka di turnamen berikutnya. Keputusan itu pun disepakati. Latar berpindah 4 tahun sebelumnya. Di Sydney, seorang wanita kekar mendapat tiket turnamen The Kumite. Lalu 2 tahun sebelumnya, di Rio de Janeiro, seorang wanita yang lihai berkelahi juga mendapat tiket tersebut. Kemudian di Bangkok, Moskow, dan latar waktu berpindah ke masa sekarang, di Pittsburgh. Jen Jones, gadis Amerika adalah pelayan restoran yang disiplin. Suatu hari, ia digoda oleh para kaum fuckboy. Jen tidak terima dan seketika mematahkan tangan dan menghajar pria tersebut. Akibatnya, Jen langsung dipecat dari pekerjaannya itu. Saat pulang, tak diduga, pria-pria tadi sudah menghadangnya. Kali ini Jen yang dihajar. Jen tidak mau kalah. Ia menghajar balik dan perkelahian dimenangkan oleh Jen, walaupun ia pulang dengan babak belur. Di rumahnya, ia berbenah dan bersiap untuk pergi. Sekilas melihat foto-foto bersama ayahnya yang telah meninggal. Tak lupa, Jen juga pamit pada ibunya dan mengatakan ia akan pergi ke Hong Kong untuk suatu tujuan. Di kediamannya, bernama Quill Wutang, Xu masih mencari-cari murid yang layak untuk ia latih. Namun, sudah 3 bulan mencari, belum ada yang layak ia jadikan murid. Di lain tempat, seorang gadis bad girl bernama Ling Chao masuk ke tempat pelatihan Wei, yaitu Kung Fu Shaolin. Di sana sudah banyak murid yang mengikuti pelatihan bela diri tersebut, dan ia langsung ditantang untuk bertarung dengan salah satu murid terbaik. Ling memperlihatkan kebolehannya dalam bertarung. Walaupun ia dapat mengalahkan murid tersebut, teknik kungfunya masih salah, dan ia cukup menarik perhatian sehingga Wei membubarkan murid lain dan menawari Ling untuk menjadi murid tetap selama 3 bulan. Namun Ling tidak bersedia jika tidak dibayar. Jen sampai juga di Hong Kong. Saat ia mencari-cari tempat asrama, ia bertemu seorang lelaki dan menawari bantuan. Jen mengikuti laki-laki tersebut. Ternyata Jen dijebak. Laki-laki tersebut bersama rekannya adalah preman. Mereka menginginkan harta benda Jen. Jen tidak bisa tinggal diam. Ia melawan para preman tersebut. Di waktu yang sama, Xu melihat kejadian itu. Di saat Jen sudah tumbang, Xu melawan para preman dan mengusir mereka. Jen akhirnya ditolong oleh Xu, walaupun tasnya telah dirampas. Di kediaman Xu, Jen terbangun. Ia berterima kasih pada Xu walaupun ia belum ikhlas karena tasnya telah diambil. Xu menasihati, harta benda bisa diganti, namun tubuh tidak gampang diperbaiki. Malam itu, Ling menyelinap ke tempat Wei. Ia berniat mencuri senjata pedang antik. Namun ia tertangkap oleh Wei. Ia diuji Wei dengan bertarung pedang. Ternyata Ling kewalahan juga.
ia kembali ditawari Wei untuk menjadi muridnya. Akhirnya, Ling akan tinggal di situ dan menjadi muridnya selama 3 bulan ke depan, menuju turnamen untuk mewakili Wei. Sementara itu, Jen pergi ke kuil. Ia berinisiatif menyapu lantai yang dipenuhi daun kering. Sedang asiknya menyapu, Jen menemukan bangkai burung dan memasukkannya ke tempat sampah. Shu melihat apa yang dilakukan Jen. Ia cukup kagum karena Jen dapat bertindak satipatthana, yaitu melakukan suatu hal dengan sangat fokus. Shu mulai memperkenalkan diri dan menyediakan teh. Jen juga menceritakan tujuannya ke Hong Kong untuk mengikuti turnamen The Kumite, agar bisa memberikan kehidupan yang ayahnya inginkan kepada ibunya. Ia meminta Shu untuk melatihnya. Namun Shu merasa Jen bukanlah orang yang ia harapkan. Jen yang tidak suka diragukan kemampuannya hendak pergi. Tapi Shu tiba-tiba memberi taruhan. Ia mengambil bangkai burung yang tadi ditemukan Jen. Jika Shu dapat menghidupkan burung tersebut, maka Jen akan menjadi muridnya. Dengan kekuatan luar biasanya, Shu dapat menghidupkan burung tersebut, dan akhirnya Jen dapat menjadi muridnya. Hari-hari dilalui mereka. Wei dan Ling sudah mulai latihan kungfu Shaolin-nya, sedangkan Shu dan Jen dengan seni bela diri Wutang yang lebih mengutamakan pengontrolan fokus. Jen selalu melihat Shu mendoakan seseorang yang ada dalam foto, dan itu merupakan tunangannya yang telah meninggal. Jen juga teringat ayahnya. Ia semakin sedih karena foto satu-satunya peninggalan ayahnya hilang bersama tasnya. Shu mengingatkan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia tidak sendiri. Roh ayah Jen pasti selalu menemaninya. Suatu malam, Ling diajak Wei ke tempat keramaian. Ia diminta untuk menggoda salah seorang pria yang sedang bersama pacarnya. Ling menggoda dengan genitnya. Alhasil, ia mengundang keributan. Ia harus melawan pria kekar itu dan juga 2 temannya. Wei turun tangan. Ia menghajar pria kekar tersebut dengan 1 pukulan hingga membuat gendang telinganya pecah. Wah, keren banget. Cuma sekali pukulan, pria segede itu langsung KO. Wei mengatakan itu adalah teknik bernama Diumek, yaitu sentuhan kematian, yang bisa membuat lawan mati dengan 1 serangan. Jen punya tugas besar. Ia harus berhasil memukul sebuah lonceng besi raksasa sampai lonceng itu berbunyi. Hari diadakannya turnamen pun tiba. Para peserta dari berbagai negara mulai berdatangan. Wei bertemu Sang, teman lamanya. Ia merupakan orang yang mengurusi tamu-tamu penting yang bertaruh uang pada pertandingan. Seperti peserta lain, Ling dan Jen menandatangani formulir yang menyatakan pihak The Kumite tidak akan bertanggung jawab jika ia cedera atau terbunuh selama turnamen. Sang menemui Jen dan memberikan kartu namanya jika Jen membutuhkannya. Sebelum turnamen dimulai, pemimpin menjelaskan teknis dalam bertanding. Lalu Shu dan Wei akhirnya kembali bertatap muka. Masih menyiratkan kebencian, namun Shu tetap bersikap tenang. Di kamar mandi, Jen berkenalan dengan seorang wanita bernama Cassidy. Nampaknya mereka akan menjadi teman baik. Turnamen dimulai. Jen mendapat urutan pertama. Ia melawan petarung taekwondo, dan ia berhasil mengalahkannya. Lalu pertandingan selanjutnya antara seorang wanita yang sangat kekar dan macho. Wah, ini mah kukira Mike Tyson versi cewek. Ia melawan wanita Hokwon. Tak diduga, hanya dengan 2 tendangan telak saja, wanita kekar itu langsung KO seketika. Pertandingan terus berlanjut. Terlihat para petarung sangat tangguh dan sadis-sadis. Tibalah Ling dengan kungfu Shaolin yang melawan wanita Krav Maga. Dengan mudah Ling bertarung, dan kemenangannya mengakhiri babak pertama pertandingan. Jen bertemu Ling. Sama seperti gurunya, Ling sangat menyiratkan kebencian pada Jen. Kemudian babak selanjutnya dijeda beberapa hari. Ketika Jen jalan-jalan, ia melihat pria yang dulu sempat menjamret tasnya. Ia pun mengikuti pria tersebut. Sampai akhirnya, Jen nekat menemui para preman itu. Demi foto ayahnya, ia harus bertarung. Karena sudah terlatih, Jen pun bisa mengalahkan mereka. Namun, Shu datang dan tidak suka dengan tindakan Jen memanfaatkan keahliannya untuk balas dendam.
Shu marah dan tidak menganggap Jen muridnya lagi. Jen akhirnya pergi ke Hotel Langham. Ia menemui Xiang, bertanya mengenai ayahnya dan mengatakan bahwa ayahnya 18 tahun lalu ke Hong Kong untuk bersaing namun tidak pernah kembali. Sang merasa lupa-lupa ingat dengan sosok ayah Jen. Babak selanjutnya dimulai. Ini adalah babak senjata. Para peserta boleh menggunakan senjata andalan mereka. Jen sempat bertanya kepada nyonya pemimpin mengenai ayahnya, dan ia bilang memang dulu ayahnya pernah bertanding sampai ke babak final, tapi ia mendadak hilang sebelum kemenangan. Giliran Jen tiba. Ia menggunakan senjata pedang panjang. Kali ini lawannya cukup tangguh. Jen berkali-kali tersudut, namun akhirnya ia bisa menang. Kemudian giliran Cassidy yang bertanding. Ia melawan wanita yang sangat sangar dan ditakuti peserta lain, yaitu Svieta. Cassidy menggunakan pedang 2 tangan, tapi ia masih kewalahan. Lalu Svieta tiba-tiba melepaskan senjatanya. Ia langsung membantai Cassidy tanpa ampun. Cassidy sempat bangkit, namun ia sudah tidak berdaya dan semakin dihajar Svieta. Jen tidak tega melihat sahabatnya. Ia ingin menolong, namun tidak ada yang bisa menghentikan kesadisan Svieta. Svieta mengambil pedang dan langsung menggorok leher Cassidy. Asli ini adegan benar-benar ngeri banget. Ini cewek apa bukan sih? Nggak ada hati. Jen benar-benar terpukul melihat sahabatnya mati di depan kepalanya sendiri. Ia semakin gugup menuju semifinal. Ketika masuk ke babak semifinal, Jen terus dipanggil oleh panitia. Ia akan melawan si sadis Svieta. Namun justru ia semakin takut. Tak diduga, Ling menghampirinya. Walaupun benci, Ling membujuk Jen untuk bangkit dan mengalahkan orang yang telah membunuh sahabatnya itu. Karena Ling ingin Jen menjadi lawannya di babak final. Sampai panggilan terakhir, akhirnya Jen muncul. Ia siap bertanding dengan Svieta. Di awal bertarung, mereka terlihat seimbang. Namun Svieta memperlihatkan kesadisannya lagi. Jen dihajar bertubi-tubi, sampai ia tumbang. Tapi seorang Jen tidak selemah itu. Ia bangkit, dan mulai mengontrol fokus. Kini Svieta yang tersudut. Ia selalu mendapat pukulan-pukulan telak dari Jen. Dan di akhir pertandingan, Jen berhasil mengalahkan Svieta. Sang yang bertaruh uang atas nama Svieta merasa rugi banyak. Ia menghampiri Jen yang sedang terluka parah. Ia membeberkan semuanya. Ternyata ia yang telah membunuh ayah Jen dulu dan juga tunangan Shu. Sang masih berniat jahat. Ia menakut-nakuti Jen yang tidak akan menang di babak final nanti. Wei bersama Ling menceritakan alasan ia membenci Shu. Ternyata kakaknya Wei bernama Jack dulu sempat akan menikah dengan Shu. Namun Shu meninggalkannya dan Jack akhirnya meninggal bunuh diri. Di lain tempat, Jen datang pada Shu dengan luka parah. Jen juga mengatakan bahwa Sang adalah orang jahat. Dan Shu sebenarnya sudah tahu Sanglah yang membunuh kekasihnya. Namun ia tidak mau bertindak balas dendam. Lalu Shu diingatkan oleh pesan yang ada di foto ayahnya Jen bahwa kejahatan utama adalah jika orang-orang baik tidak melakukan apa-apa. Shu sadar. Ia langsung mengobati Jen. Tibalah hari pertandingan babak final. Semua orang tercengang karena Jen dapat sembuh dari patah tulang hanya dalam waktu semalam. Jen bertanding dengan Ling. Pertarungan yang cukup lama karena mereka sama-sama tangguh. Ini adegan bikin deg-degan, sumpah. Siapa ya yang kira-kira menang? Karena mereka kan sama-sama kuat dan penuh ambisi. Tibalah Ling menggunakan tendangan D-Mac. Gendang telinga Jen pun pecah. Ia sempat hilang keseimbangan. Namun tiba-tiba, Jen melihat bayangan ayahnya, dan semangat dalam dirinya langsung bangkit. Ia kemudian melancarkan serangan demi serangan, dan dengan satu tendangan keras, Ling langsung terpental jauh keluar garis sampai tercebur ke air. Mengetahui Jen yang menang, Sang panik dan akan kabur, tapi langsung dicegat oleh beberapa orang yang menagih uang taruhan. Jen juga meminta Sang agar jujur. Karena tersudut, Sang pun mengatakan semuanya. Tentang kematian Jack yang bukan bunuh diri, tapi dibunuh olehnya. Itu membuat Wei sangat terpukul. Sang pun diamankan.
Dan mendapat penghargaan atas keberhasilannya dan sekali lagi ia diperlihatkan bayangan ayahnya. Di akhir film, akhirnya Shu dan Wei baikan. Bela diri Wutang dan Shaolin yang berseteru sejak dulu pun dapat bersatu. Selama nonton film ini, kalian bakal dibikin terpukau, tercengang, deg-degan, ngeri sama aksi-aksi pertarungan ciwi-ciwi yang gagah berani. Maklumlah, ya apalah dayaku, tiap hari hobinya rebahan, lihat cewek-cewek berotot dan lincah bertarung, bawaannya insecure mulu. Kalau dari segi cerita sih nggak terlalu wow, cuma dibikin gregetan aja sama aksi laganya. Keren lah sama wanita-wanita yang nggak lemah, bahkan lebih kuat dan kejam dari pria. Oke, itu dulu rangkum film dari aku ya. Terima kasih sudah menonton. Nantikan film lainnya ya. Assalamualaikum.